2022 dan dengan NIM 110.362 2022. Dalam video ini saya akan membuat sebuah tutorial tentang bagaimana pemanfaatan Excel untuk membuat sebuah to-do list. Oke, berarti yang pertama-tama di sini kita perlu untuk menyiapkan to-do list tersebut. Di sini saya sudah menyiapkan 10 to-do list tentang bagaimana marketing itu dijalankan. Lalu di sini saya sudah menyiapkan juga nomor-nomornya, dan di atasnya saya juga sudah membuat sebuah judul, yaitu to-do list. Nah, yang perlu kita perhatikan kembali juga adalah di sini pada tab di atas itu pastikan tab di atas developernya itu sudah aktif. Nah, jika misalkan belum muncul atau belum aktif, maka teman-teman bisa mengaktifkannya dengan cara klik file, lalu masuk ke option, lalu bisa teman-teman klik yang customize ribbon, dan di sini teman-teman bisa pastikan di bagian developer ya itu sudah tercentang. Jika belum tercentang maka itu artinya belum aktif, jadi boleh dicentang saja lalu diklik OK, dan jika sudah maka bisa dipastikan bahwa developernya ya, tab developer itu sudah muncul. Nah, oke. Mungkin langsung saja kita mulai untuk tutorialnya. Jadi pertama-tama di sini kita akan coba untuk mengcustomize dulu ya beberapanya. Itu di sini saya tambahkan nomor ya, tambahkan nomor, lalu di sini tambahkan status, dan juga di sini tambahkan remarks. Oke, jika sudah kita bisa alignment ke tengah, lalu tengah baris ya, dan juga tengah kolom, lalu kita bold gitu ya. Nah, di sini juga kita bisa membuat untuk besaran selnya ya. Di sini remarknya saya besarkan sedikit untuk menaruh notes ya, remark sini. Jika sudah, sekarang kita silahkan untuk membuat tabelnya. Ya, di sini tabelnya saya buat dengan cara klik yang bottom border, terus klik more borders. Oke, di sini kita fokus ke bagian border. Kita bisa pilih yang agak tebal ya untuk stylenya. Lalu untuk colornya bisa kita pilih juga. Saya sini pilih warna biru. Oke, seperti itu. Nah, untuk presentnya itu, untuk presetnya itu kita pilih yang outline dan juga insight. Nah, jadi kurang lebih akan seperti ini ya. Oke, nah akan seperti ini. Jika sudah, pastikan dulu semuanya berada di tengah ya, tengah kolom, tengah baris seperti itu. Lalu setelah itu, kalau sudah, maka tinggal kita berikan, kita customize lagi ya di bagian atasnya, di bagian judulnya, biar lebih menarik. Di sini, oke, mungkin saya samakan aja warnanya, tapi kita bedakan font, color fontnya ya, kayak gitu. Nah, seperti ini. Oke, jika sudah, kita tinggal buat di bagian outset ya. Jadi sini kan kita mau kasih judul atasnya ya. Jadi kita tambahkan beberapa sel dulu di sini. Yang kita insert new cell dulu. Ini untuk bisa ngebuat jarak atau marginnya itu lebih bagus ya. Jadi di sini saya tambahkan lagi satu. Nah, jika sudah maka silahkan kita tinggal buat untuk bagian outline bordernya. Nah, sini outline bordernya sama ya. Tadi kita tinggal klik yang border itu, lalu klik yang bagian style yang agak tebal, kita pilih colornya kita samain warnanya dengan warna tabelnya. Lalu sekarang kita pilihnya presetnya itu yang outline aja ya, dan tinggal klik oke. Nah, akan seperti ini. Untuk di bagian ini kita coba fill ya warnanya dengan warna yang sama seperti itu. Jika sudah, di bagian dua atasnya kita gabung ya, kita margin cell lalu kita tulis to-do list ya. Jika masih kecil ataupun tidak terlihat ya fontnya, bisa di customize saja. Sini saya perbesar biar bisa dilihat dengan jelas. Lalu untuk warna dari fontnya juga saya ganti warna putih dan saya bold. Oke, jika sudah, di sini saya tambahkan beberapa sel lagi. Ya, di sini bisa di customize juga besaran selnya, jangan terlalu besar juga ya. Oke, di sini saya insert, sip.
Sini saya atur lagi besaran dari selnya. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil juga ya. Sip, jika sudah, maka nantinya kita akan memberikan ruang ya. Kita memberikan ruang untuk beberapa keterangan tambahan di sini yang akan kita taruh ya. Oke, mungkin setelah itu bisa dilihat pada contoh di sini. Ini adalah to-do list yang akan nanti kita kerjakan. Seperti ini kira-kira tampilan hasilnya. Nah, kita sudah membuat customize ya. Tinggal kita isi dengan beberapa keterangan di sini. Ya, yang kita mulai dari yang status ya. Oke, kita mulai dari yang status di sini. Oke, untuk status sendiri caranya itu dengan mengklik tab bagian atas ya, board developer, lalu klik insert dan klik yang bagian checkbox. Oke, kita klik. Nah, ini agak sedikit tricky ya, karena kita perlu untuk menyesuaikan seperti itu dengan tabelnya. Oke, kita sesuaikan di sini bagian tengah. Oke, jika sudah, di sini kita perlu untuk menghapus keterangan checkbox ya. Jadi di sebelah checkboxnya itu ada tulisan checkbox, ini kita hapus saja ya dengan kita klik backspace. Oke, bisa dilihat ya tadi di sini tulisan CH. Oke, sudah tidak ada ya. Di sini bisa kita hapus. Oke, kalau sudah bisa dicentang, mungkin kita bisa copy aja ya selnya, tidak perlu kita buat satu-satu. Oke, jadi tinggal kita tarik aja gitu ya. Jadi kita select dulu, baru kita tarik ke bawah. Nah, seperti itu kurang lebih. Ini sudah bisa dicentang-centang juga ya. Nah, jika seperti ini, maka kita langsung masuk ke step berikutnya. Akan tambahkan satu baris di sini ya, satu kolom begitu untuk menambahkan value-nya. Oke, mungkin kita back dulu. Di sini kita tambahkan dulu untuk value-nya. Jadi nanti kita akan menaruh value true dan false ya, untuk bisa memainkan checkbox ini di bagian sini kayak gitu. Oke, ya bisa terlihat di sini untuk format cellnya sendiri. Saya coba untuk klik kiri lagi ya, lalu kita format control, uncheck. Untuk value-nya sendiri kita pilih di bagian yang value yang tadi kita sudah buat ya, berarti di G11. Oke, kita klik OK. Jadi pada saat kita klik checkboxnya yang akan memberikan value true, dan pada saat kita uncheck akan memberikan value false. Kurang lebih seperti itu ya guna dari value ini kayak gitu. Tapi jika teman-teman tidak mau menaruhnya di sini juga bisa, kita bisa taruh di bagian samping nih. Nah, itu sesuai dengan teman-teman saja kayak gitu. Nah, tapi di sini kita perlu untuk membuat format data satu persatu ya, satu persatu seperti ini. Jadi teman-teman bisa langsung saja dibuat satu persatu ya. Jika teman-teman perhatikan di sini semuanya sudah membentuk false ya pada saat di uncheck lagi. Jika sudah seperti ini, maka kita bisa lakukan yang namanya format. Kalau misalkan teman-teman mau menambahkan ini ya, conditional formatting. Nah, di sini teman-teman caranya tinggal arahkan aja ke bagian yang to-do list-nya. Setelah itu teman-teman bisa langsung masuk ke bagian conditional formatting ya, bagian new rule. Klik yang use a formula to determine. Terus teman-teman pilih value-nya yang sesuai dengan barisannya ya. Setelah itu teman-teman enter. Teman-teman format terlebih dahulu ya sebelum teman-teman untuk selesaikan. Di sini efeknya saya kasih yang strike through ya, previewnya seperti ini akan tercoret setelah value-nya itu true.
atau alias statusnya itu sudah dicek gitu ya, atau sudah di checklist. Untuk font style kita klik reguler, untuk colornya klik warna. Seperti ini ya kurang lebih. Nah, nanti akan membentuk kurang lebih seperti itu. Oke, nah mungkin cara selanjutnya juga sama ya. Jadi memang perlu satu persatu ya teman-teman, karena di sini kita harus single cell gitu ya. Oke, di sini sudah semua ya teman-teman, sudah semua. Kalau misalkan kita uncheck, terlihat ya bagian di to-do list-nya itu formattingnya itu udah seperti biasa lagi. Nah, itu tandanya sudah bisa semua ya. Oke, kita bisa langsung lihat lagi di resultnya. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke bagian yang di atas ya. Jadi di sini kita akan membuat bagian total job, lalu pending dan juga complete ya. Jadi kita mau menghitung mana berapa total job kita, lalu berapa yang belum dikerjakan dan berapa yang sudah dikerjakan. Nah, caranya itu nantinya kita bisa membuat di sheet lainnya ya. Jadi kita buat di sheet lain. Di sini kita ketik saja supporting 2 ya. Supporting 2 di sini. Oke, kalau sudah di sini kita bisa membuat si supportingan kurang lebih seperti ini ya. Jadi kita akan buat di sini total job. Ada total job, lalu ada pending, dan juga ada complete. Ya. Jika sudah, nanti kita tinggal customize saja ya. Mulai dari besarannya. Di sini besarannya saya atur. Teman-teman juga bisa mengatur ya sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Lalu di sini saya masukkan ke bagian tengah, saya bold ya. Lalu di sini kita akan buat si ininya untuk bordernya ya. Bordernya saya pilih yang biasa saja ya, yang all borders. Ini juga yang all borders saja. Setelah itu kita margin cell di bagian 2 paling bawahnya. Oke, jika sudah saya tinggal customize, kasih warna ya. Oke, kalau sudah dikasih warna, sini saya pilih yang warna merah ya, kalau total job tuh. Oke, mungkin saya kasih warna merah yang tua saja ini ya. Warnanya saya ganti putih. Oke, untuk ini saya coba pakai warna orange. Oke, mungkin di sini saya kasih warna orange saja. Oke, untuk total jobnya, pendingnya saya kasih warna kuning. Oke, teman-teman juga bisa mengatur sesuai dengan keinginan teman-teman ya. Dan di sini untuk si complete saya kasih warna hijau. Oke, jika sudah maka kita bisa langsung untuk menggunakan di sini ada function ya, atau formula yang kita pakai untuk menghitung berapa total job, pending dan juga complete-nya. Caranya itu seperti ini. Untuk total job kita pakai count A ya. Oke, kita arahkan ke bagian yang raw, lalu kita arahkan ke bagian to-do list, lalu balik lagi ke supporting dan kita tutup kurung. Nah, pastikan di bagian ini benar ya mengarah ke raw, karena memang terkadang dia masih mengarahkannya ke tempat yang bukan ininya ya, bukan yang kita pilih. Nah, di sini kita bisa lihat untuk di bagian raw-nya itu masih 0 ya. Di sini padahal total jobnya ada banyak ya. Oke, kita bisa atur dulu jika ada error seperti ini. Oke, di sini saya coba atur ke tengah dulu untuk melihatnya lebih enak. Oke, nah di sini coba yang perlu kita perhatikan adalah kalau misalkan teman-teman lihat ya di sini itu teman-teman perlu untuk memastikan di bagian yang to-do list ini juga benar ya urutannya. Oke, ini total jobnya masih salah ya. Oke, di sini kita bukan yang A ya. Oke, coba kita klik. Oke, ini sekarang sudah benar, fungsinya tadi salah ya. Kita perlu pastikan fungsinya untuk count A. Lalu untuk pendingnya sendiri teman-teman bisa melihat di bagian yang supporting contohnya kita pakai count if, dan di bagian complete-nya juga pakai count if. Caranya gampang teman-teman, kita tinggal ketik saja count if di sini ya. Lalu teman-teman bisa arahkan ke bagian yang tadi ya, yang raw tadi.
Oke, di bagian raw tadi, di bagian yang value ya teman-teman, bagian yang value pastikan di sini teman-teman bisa pilih yang bagian raw ya tadi, yang raw. Nah ini lalu teman-teman bisa kasih kriterianya ya dengan cara titik koma kalau di saya, dengan cara kasih yang false ya. Ini kita klik saja, bisa di select juga yang false. Oke, nah ini karena tadi kita sudah mengklik semua ya, jadi untuk si pendingnya 0. Tapi kalau misalkan coba kita uncheck 1 ya di bagian bawah sini, nah pendingnya nambah jadi 1. Oke, jadi gunanya akan seperti itu ya teman-teman. Lalu untuk complete-nya saya juga pakai count if. Nah tapi kalau count if tadi itu untuk false, sekarang itu untuk yang true. Oke, jadi seperti itu aja teman-teman perbedaannya. Nah di sini juga kita hapus lagi yang raw, titik koma kita ganti yang top. Oke. Jika sudah seperti ini, maka tinggal kita tutup burung dan kita enter. Nah, jika teman-teman lihat di sini semuanya sudah membentuk sebuah informasi ya, jadi sesuai dengan yang ada di raw data kayak gitu. Nah, setelah itu kita tinggal ganti ya di bagian si formulanya di sini di angka 10, di angka 0 dan juga di angka 10 laginya ini. Coba kita ganti jadi sesuai dengan judul dari tabelnya ya. Di sini total job, total underscore job. Nah, ini kita naming ya. Kita naming si functionnya seperti itu. Nah, kita naming juga yang ini jadi complete set. Jadi dengan ini kalau misalkan kita mau select lagi ya di bagian ini, kita tinggal cari saja total job seperti itu. Jadi tidak perlu lagi sulit-sulit untuk mengarahkan lagi ke bagian yang sheet supporting seperti itu. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita tinggal memindahkan ya teman-teman. Cara memindahkan seperti apa? Kita tinggal arahkan aja ke bagian tabelnya, lalu kita klik copy ya. Jika sudah, kita masuk ke bagian raw, kita tinggal paste, tapi pilih paste yang ini tanpa salahnya. Jadi di sini kita tinggal klik paste yang bagian link picture. Nanti akan menjadi seperti ini ya. Jadi akan seperti picture, dan ini tidak bisa diedit ya teman-teman. Jadi pastikan dulu di bagian ini itu diedit itu di bagian yang supporting 2 kayak gitu. Nah, jika sudah seperti itu tinggal kita atur aja tentang letaknya sendiri. Oke, seperti ini. Lanjut ya di bagian yang lainnya juga sama. Kita tinggal copy aja bagian ini, lalu kita klik yang paste spesial yang link picture. Oke, ingat ya teman-teman, jika ingin mengedit di bagian yang supporting dulu, karena ini sudah berbentuk seperti membentuk seperti gambar ya, kayak gitu. Oke, di sini tadi sempat terhapus, kita ulang lagi. Oke, raw. Ini perlu perhatikan ya, kalau salah bisa jadi dia akan salah ngarahin. Oke, kita klik through, lalu kita tutup. Oke, sudah, kita copy lagi, kita paste. Ingat, paste link picture. Oke, jika sudah seperti ini kita atur. Nah, jika sudah, kita akan membuat bagian progresnya, bagian atasnya. Oke, di bagian progresnya ini kita akan tambahkan di sebelah kanan. Oke, mungkin kita akan tulis dulu ya di sini di bagian progress. Oke, mungkin progresnya akan yang ini ya, kita marshal dulu, terus di sini kita tulis bagiannya progress. Oke, ini angka fontnya masih font yang di atas ya, jadi teman-teman bisa disesuaikan saja. Oke, 14 cukup. Mungkin kita bisa kasih border ya, bisa biar ada pembatas. Oke, seperti ini. Untuk progresnya kita kasih warnanya di sini mungkin warna
hijau muda ya, muda. Oke, untuk di sini nanti kita akan isi ya, akan fill dengan warna. Jadi teman-teman kosongkan dulu aja. Nah, di sini teman-teman kita tinggal tulis fungsinya dulu ya. Caranya itu dengan membuat if error. Oke, if error. Nah, kita tinggal panggil aja tadi function yang kita namain, yaitu complete dibagi garis miringnya total job. Nah, jadi enak ya, tinggal di pilih aja. Setelah itu kita kasih value if errornya, kalau misalkan isinya kosong gitu ya. Di sebelah sini ya progresnya 1. Di sini kita teman-teman bisa kasih dalam bentuk sebentar, kita pastikan dulu ya, misalkan di sini kita statusnya 3 teratas sudah ya, dan sisanya belum. Oke, kita coba lihat dulu di sini di bagian result ya. Jadi nanti akan seperti ini, akan bentuk angka berbentuk percentage atau persen ya. Dan di sini kita bisa lihat di bagian yang total job. Oke, di sini kita buat dulu angkanya jadi percentage ya. Sip. Nah, di percentage-nya 100 ya di sini ya. Jadi kita bisa ubah dalam bentuk percentage. Nah, kalau misalkan teman-teman gak mau ada 00 di setelah 100-nya, maka bisa di decrease. Nah, jadi seperti ini. Terus kita ganti dia jadi alignment ke kanan ya, jadi angka seperti ini kurang lebih, dan dikecilkan. Di angka 16 saja cukup ya, seperti ini. Nah, jika sudah, maka teman-teman kita tinggal menambahkan bagian yang conditional formattingnya ya, agar warnanya nanti kurang lebih akan seperti ini teman-teman ya. Jadi dia akan bisa menambah sendiri ya. Oke, demikian sebagian raw lagi ya. Caranya di sini kita ke conditional formatting, nyuruh ya, kita pilih yang all cell. Tadi kan kita pilih yang use a formula. Nah, ini all cell. Untuk ini kita kasih yang data bar, kita pilih yang number, pilih 0, maksimumnya number juga kita pilih 1. Oke, kenapa 1 ya? Karena tadi teman-teman lihat ya, pada saat kita hitung hasilnya 1 sebelum kita ubah ke percentage kayak gitu. Nah, untuk colornya di sini kita pilih aja yang warnanya agak terang gitu ya, misalkan ini ya. Oke, nah jika teman-teman lihat progresnya sudah berwarna hijau semua. Tapi kalau misalkan ya, ini contoh. Oke, di sini kita bisa pastikan dulu ya di bagian yang namingnya ini tidak double ya. Jadi di sini kita kalau misalkan ada double, misalkan namanya total job juga, itu juga nanti bakal berpengaruh. Jadi pastikan ditambahkan keterangan 1 atau 2 di sini ya. Oke, juga sudah. Kita lihat lagi di sini, maka sudah bisa benar ya. Nah, sini bisa mengikuti juga di bagian yang progresnya. Oke, jika sudah seperti ini, maka sudah semua. Tinggal kita customize saja beberapa ya di sini. Itu kita atur untuk finalisasi saja ya, jika sudah semuanya rapih seperti itu. Oke, di sini sudah semuanya rapih, maka dashboard kita sudah selesai ya. Maka seperti ini kurang lebih gambar dari dashboard kita. Teman-teman bisa menyesuaikan kembali dengan kebutuhan teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.